Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Kepala Sekolah SD Negeri 02 Kesesi yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 02 Kesesi yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, mohon sambutan dari Kepala Sekolah untuk mengantarkan kegiatan siang hari ini. Kepada Pak Sus, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, mari kita untuk pertama kali memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga hari ini kita dapat mengikuti apa yang menjadi tugas dari Pak Teguh selaku calon guru penggerak. Dan ini adalah merupakan tugas dari beliau untuk melaksanakan, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami memohon kepada panjenengan semuanya, karena ini adalah suatu kegiatan yang baik, kegiatan yang tentu di dalamnya ada budaya positif, tentu ini adalah membawa kita ke arah yang positif. Makanya mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti dengan seksama, dan apabila nanti ada hal-hal atau materi yang disampaikan oleh Pak Teguh itu dapat kita ambil dan kita ikuti, kita laksanakan. Mari kita laksanakan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga demikian. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut menjadi guru penggerak, silakan dengan berbangga hati saya mempersilakan kepada panjenengan untuk mengikuti jejak dari Pak Teguh dan Pak Yudi mungkin dalam mengikuti calon guru penggerak. Semoga semuanya sukses, dan khusus untuk Pak Teguh kali ini melaksanakan tugas yang diembankan kepada Pak Teguh, semoga dapat berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan, dan tetap semangat. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Monggo selanjutnya saya akan kepada Pak Teguh selaku CGP untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri bila ada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Sus. Langsung saja teman-teman, pada tugas kali ini, pada Sinyatas modul 1.4, saya diberi tugas untuk menularkan kepada Bapak Ibu kurang lebih 1 jam. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti dapat mengikuti kegiatan ini selama 1 jam ke depan. Langsung saja, di sini ada judul berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin
Bapak Ibu sudah pernah mengikuti sosialisasi ini mungkin di tempat lain atau bahkan di sini calon penggerak sebelumnya sudah mensosialisasikan ini. Sebelum ke materi, saya ingin Bapak Ibu semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Mari kita awali dengan salam dulu ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, 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 yes gitu Bapak Ibu ya. Bisa ya? Pagi, 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 yes. Walaupun ini sudah siang, tapi semangatnya semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, terima kasih. Artinya Bapak Ibu sudah konsentrasi, jiwa dan raganya sudah di sini. Kalau tadi mungkin ada yang raganya di sini, tapi pikirannya masih di mana gitu. Baik, ini yang akan saya sosialisasikan tentang budaya positif. Nah, ini saya ambil gambar Bapak Ibu pada saat pelepasan kelas 6 kemarin. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif untuk sekolah kita tercinta. Apakah kita mencintai sekolah kita Bapak Ibu? Cinta. Baik, kalau cinta itu pasti sepenuhnya diberikan kepada sekolah, termasuk bentuk kolaborasi, kebersamaan, saling mendukung, kepedulian. Itu menunjukkan rasa cinta kita kepada sekolah. Budaya positif. Sebelumnya tujuan dari saya sosialisasi ini yang pertama yaitu memenuhi tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Dilihat dari latar belakangnya, itu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik, intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi budaya yang positif itu pasti tidak terlepas dari sebuah hal yang negatif. Di dalam setiap sekolah, di dalam kelas, dimanapun berada, pasti hal negatif itu ada. Namun hendaknya kita selalu menonjolkan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu pasti lebih baik untuk kita lakukan. Kemudian budaya positif sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, itu murid semua mempunyai potensi, mempunyai bakat. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi anak tersebut, murid tersebut, agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman. Jadi dalam sebuah pembelajaran kita hendaknya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau dulu mungkin kita menggunakan kurikulum 2006, kemudian ada kurikulum 2013, kemudian belum selesai ini ada kurikulum merdeka. Nah, kita sebagai guru tidak monoton, kita mengikuti terus perkembangan zaman. Kalau misalnya guru dituntut dengan perkembangan elektronik, menggunakan alat elektronik, komputer, ya kita berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut agar anak dapat berkembang mengikuti zamannya sesuai dengan kodrat zaman.
Ini tujuan ya, tujuan saya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian disiplin positif. Di dalam budaya positif tentu ada sebuah kedisiplinan. Di sini kedisiplinan positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Biasanya disiplin yang kita terapkan mungkin dengan menakut-nakuti anak, dengan menghukum anak, atau dengan mengancam anak. Itu budaya positif dapat tercapai. Namun dengan adanya ancaman, tekanan, hukuman, itu tidak timbul dari diri anak. Namun karena ada efek luar, yaitu efek dari seorang guru karena ketakutan siswa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai kebajikan universal nanti ada apa saja, nanti akan saya jelaskan apa itu nilai kebajikan, apa itu nilai kebajikan universal. Secara gambarannya, kalau nilai kebajikan universal itu nilai kebajikan yang menurut orang itu baik semua. Kebajikan universal itu orang mengakui semua. Contoh misalnya, berkendara menggunakan helm, itu kan bagus, baik. Ini nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini apakah orang itu menggunakan helm karena aturan atau bagaimana? Menurut Bapak Ibu, orang menggunakan helm itu karena apa? Karena keamanan, karena aturan, karena kesadaran, karena apa lagi? Keselamatan. Oke. Karena aturan, karena takut ditilang itu ya Pak ya, itu biasanya itu. Tapi kalau nilai kebajikan yang bagus, yang positif, itu sebenarnya begini Bapak Ibu, kita sudah memenuhi aturan iya, kemudian kesadaran juga iya, keselamatan juga iya, semuanya iya. Namun nilai kebajikan universal yang ada ini sebetulnya nilai keselamatan. Jadi kalau orang sudah menganggap helm itu sebuah penyelamat bagi dirinya, maka dia dengan sadar memakai helm itu dan otomatis memenuhi aturan yang ada. Jadi kalau hanya memenuhi aturan kan karena tekanan polisi, takut ada operasi, kan akhirnya memakai. Tapi kalau sudah ada kesadaran timbul dari dalam dirinya karena sebuah keselamatan, maka ketika menggunakan kendaraan kita menggunakan helm. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang berusaha kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Jadi anak melakukan kegiatan positif itu karena kesadaran dari dirinya. Lanjut Bapak Ibu, di sini nilai kebajikan tadi yang saya singgung. Nilai kebajikan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada di dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaungkan setiap pagi, setiap kegiatan upacara mungkin, dan di kelas-kelas sudah kita gaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama ada apa Bapak Ibu? Untuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Terus apalagi? Disiplin, ya ada.
kreatif ya. Kalau dalam nyanyian kan ada tepuknya ya, tepuk yang sudah kita berikan kepada anak-anak kan tepuk P5 itu sama, tepuk P5 prok 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 terus berbinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini ada Bapak Ibu di sini. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau di kelas 4A itu yang pertama tepuk P5 prok mandiri, prok kreatif, prok beriman, bertakwa, berakhlak mulia, prok apa? Berkebinekaan global dan bernalar kritis. Itu yang saya sampaikan. Sama intinya dalam lingkaran profil pelajar Pancasila itu intinya itu 6 aspek yang kita tuju. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, 5 bernalar kritis, dan keenam kreatif. Ini merupakan ciri khusus kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum 13 kita kenal dengan tepuk PPK ya, dengan PPK-nya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini yang menjadi ciri khususnya yaitu adalah P5-nya. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja kemarin mengikuti BIMTEK di SD Sidomulyo mungkin baru sekarnya ini untuk profil pelajar Pancasila. Nah, inilah bentuk keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu menjadi sebuah budaya di dalam suatu kelas yang sudah diyakini oleh setiap murid yang ada di kelas itu. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk sebuah keyakinan di dalam sebuah kelas. Contoh misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini nilai kebajikan. Jadi kebajikan universal itu bahwa belajar itu adalah hal yang baik. Mungkin Bapak Ibu juga menyetujui kalau belajar itu yang baik. Jadi dalam sebuah kelas yang dimunculkan itu budaya positif, dan di dalam pelaksanaan kegiatannya mungkin kan ada anak yang tidak belajar misalnya begitu. Pada saat mau ulangan, Pak Guru dan Bu Guru hari sebelumnya sudah menyampaikan bahwa besok ada ulangan, namun malamnya lupa atau bagaimana akhirnya tidak belajar. Nah, nilai kebajikan yang dimunculkan adalah perlu belajar. Di situ berarti ada anak yang tidak belajar. Nah, penanganan anak yang melanggar dengan keyakinan kelas nanti kita bahas di belakang. Ada yang namanya segitiga restitusi nanti untuk penanganan kasus. Dan kemarin pada demonstrasi kontekstual saya sudah mencoba membuat sebuah kasus, kemudian juga saya pecahkan atau penyelesaian kasusnya. Mungkin nanti bisa saya tampilkan videonya. Kemudian dalam sebuah keyakinan kelas mungkin ada setiap anggota kelas perlu senang. Mungkin itu. Ini salah satu contoh saja. Jadi bagaimana anak yang tidak senangnya karena apa? Mungkin kan terjadi seperti itu. Tapi nilai kebajikan yang dimunculkan itu perlu senang. Jadi yang dimunculkan di dalam sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang positif-positif. Walaupun di dalamnya itu ada hal yang negatif, tapi tidak dimunculkan dalam sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau menyelesaikan tugas maksudnya. Begitu. Kemudian ada setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Setiap anggota kelas perlu melakukan kebersihan. Mungkin kan kebersihan juga ya, kebersihan itu adalah nilai universal, kebajikan universal.
bisa dimunculkan dalam kesepakatan kelas. Jadi bagaimana anak yang tidak melakukan tiket kebersihan kan kaitannya dengan itu, penanganannya bagaimana. Kemudian anak yang sudah melakukan kebersihan itu bagaimana apresiasi gurunya. Tentunya anak juga mengharapkan sebuah penghargaan atau apresiasi dari gurunya. Kemudian ada nilai hormat, ada bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini juga nilai kebajikan universal, nilai hormat. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini merupakan nilai kebajikan yang dirangkum dari merasa aman. Kemudian bekerja, saling melakukan tugas juga bagian bekerja. Itu bisa dijadikan satu nilai dari beberapa keyakinan kelas, bisa dikumpulkan menjadi nilai kebajikan satu, yaitu universalnya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian setelah keyakinan, kebutuhan dasar. Jadi murid ini semuanya itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan apa saja yang yang didapat dari siswa? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, atau bahasa kerennya itu survival ya. Setiap manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu bagaimana caranya? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Ini saya juga butuh kasih sayang. Bapak Ibu juga sama, butuh kasih sayang. Bahkan anak didik kita atau murid kita butuh kasih sayang dari siapa? Dari Bapak Ibu gurunya, dari teman-temannya, dari warga sekolah. Ini anak butuh kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan dasar lain, yaitu penguasaan atau power. Di sini yang dimaksudkan berarti seorang pemimpin. Jadi pemimpin bisa pemimpin sekolah, bisa pemimpin kelas. Jadi anak pun juga bisa jadi penguasa, pemimpin menjadi ketua kelas, pemimpin upacara. Kalau di dalam sekolah, yang memimpin sekolah jelas kepala sekolah. Kemudian kalau di dalam kelas ada guru, berarti pemimpinnya adalah seorang guru. Kemudian anak juga perlu kebebasan sama dengan kita. Kebebasan dalam apa? Dalam berkreasi di dalam kelasnya. Jadi bahasa kerennya itu freedom. Sebetulnya saya takut mengucapkan bahasa yang menggunakan bahasa Inggris, takut salah ya. Karena dulu saya memang untuk pelajaran bahasa Inggris itu agak kurang, memang kurang dulu untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Lain dengan Bu Pri yang backgroundnya atau latar belakangnya bahasa Inggris, maka saya takut di sini untuk mengucapkan dengan bahasa Inggris. Namun di dalam kurikulum 2013 ini ada pelajaran mata bahasa Inggris, tapi tidak wajib diterapkan atau dilaksanakan karena disesuaikan dengan kondisi sekolah itu. Kalau kondisinya mampu, silakan. Tapi kalau kondisinya tidak mampu, kan nanti malah menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Wong gurunya saja tidak mahir dalam bahasa Inggris, untuk menyampaikan bahasa Inggris kan barangkali nanti ada sebuah kesalahan. Tapi kalau sudah
guru khususnya kan kecil kemungkinan untuk menyampaikan salah. Walaupun sejatinya semua ilmu itu bisa kita pelajari. Semua ilmu bisa kita pelajari asal ada kemauan dari dalam diri kita semua. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain yaitu kesenangan, fun. Seperti Bu Hana kemarin camping gitu ya. Kemarin ke dia, mohon maaf Pak Sus, kemarin Pak Sus tidak bisa ke itu juga kesenangan. Nah, kesenangan ini apakah hanya dalam bentuk study tour atau jalan-jalan? Tidak, Bapak Ibu. Yang dimaksud kesenangan untuk murid itu menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Bagaimana? Tidak ada terjadi bully di dalam kelas. Kemudian tidak ada kata-kata seorang guru yang menyakiti hati anak. Kadang kita bicara dengan nada keras saja, anak yang mentalnya kurang bagus kan kadang kan menganggap wah galak gitu, padahal tidak, memang seperti itu. Nah, mungkin kita butuh refleksi diri kita, apakah kita dalam kelas sudah memberikan kesenangan kepada anak atau belum, apakah anak fun atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, nanti ini yang nanti akan saya tampilkan videonya. Ini materi saya sampaikan dulu. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu-satu. Yang dimaksud sebagai posisi kontrol penghukum, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan posisi Bapak Ibu itu berada di posisi mana kira-kira. Kan yang tahu kan Bapak Ibu sendiri. Oh, saya berada di posisi ini, saya di ini. Mungkin seperti itu. Posisi kontrol, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata begini ciri khususnya: patuhi aturan saya atau awas. Begitu. Biasanya begitu. Kalau ada bahasa awas kan mengancam gitu kan, ada bahasa ancaman. Kemudian sebagai penghukum itu seperti ini lagi: kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah, gitu ya, adanya gitu. Kemudian ada kata lagi: karena kamu tidak mengerjakan tugas, tulis kalimat ini 100 kali. Ini posisi sebagai penghukum. Apakah kita melakukan seperti itu, Bapak Ibu? Tidak. Oke, tidak. Nah, hasil ketika kita menjadi seorang penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi mereka lebih berontak. Oke, mereka mematuhi di depannya, namun ketika di belakangnya mungkin tidak melakukan itu, karena di situ ada rasa marah, ada rasa dendam. Kemudian anak mungkin bersifat agresif, kemungkinan juga akan meniru gurunya, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah, yang bagaimana Bapak Ibu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan,
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan keheningan itu. Mungkin saya pernah melakukan atau chat kepada Bapak Ibu yang seolah itu hening, tapi itu merasa tidak nyaman bagi penerimanya. Bahasa saya itu mungkin halus, kemudian tidak ada yang menyinggung, tapi itu merasa tidak nyaman bagi pembacanya atau penerima WA. Mungkin saya pernah seperti itu dan Bapak Ibu sendiri yang merasakannya. Kadang saya tidak merasa seperti itu, tapi Bapak Ibu yang membacanya. Begitu. Kemudian bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah, lembut akan seperti ini. Coba Pak Teguh ingin Bu siapa yang baca Bu Lina ya, yang ini ya, coba dengan nada lembutnya Bu Lina, coba. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, tepuk tangan untuk nadanya lembut Bapak Ibu. Tapi di situ ada sesuatu yang anak itu merasa tidak nyaman dengan kata apa Bapak Ibu? Kecewa. Nah itu biasanya anak kalau walaupun itu kemarin belum juara pada lomba MAPSI kemarin ya, tapi kalau ketika kita hebat kamu sudah ikut di ajang ini, tidak juara tidak masalah, tapi pengalaman yang kita dapat bagi kami, kamu adalah seorang yang juara. Beda dengan yang ini. Mungkin sama, dia akan melakukan perkembangan ke arah yang lebih baik, tapi dengan sebuah motivasi, dengan kata yang seperti ini, merasa bersalah, kan sama-sama tidak juara, kemudian ingin memperbaiki, tapi dengan kata yang berbeda. Kemudian saya ingin Pak Mus, nah, Pak Mus. Yang kedua coba disuarakan bagaimana Pak Mus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, tepuk tangan untuk Pak Mus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi seperti itu. Berarti di situ ada bahasa sindiran Bapak Ibu. Berapa kali? Berarti kan sudah berkali-kali mungkin ya. Jadi anak itu akhirnya merasa bersalah. Oh iya, kemarin Pak Teguh sudah mengatakan seperti itu, ini lagi. Kemudian yang selanjutnya Bu Mai, coba Bu Mai. Saya ingin dengar suara Bu Mai. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tepuk tangan untuk Bu Mai. Baik, saya tidak bisa menirukan kata-kata Bu Mai. Lalu sekali lagi tadi yang lembut gitu ya. Lembut memang di situ. Di situ lembut ya Bapak Ibu ya, lembut. Tapi di sini gimana coba? Gitu ya, gimana coba? Jadi seolah-olah itu kita sudah mentok dinding, tidak ada jalan lagi. Sudah, gimana coba? Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Nah itu menurut bagi anak itu merasa bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kita yang ketiga yaitu posisi kontrol teman sebagai teman. Kita lihat, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Tadi seperti saya katakan bahwa hal negatif itu tidak terlepas dari kita. Mungkin dengan kata-kata saya juga pernah melakukan itu kan berarti dilakukan oleh seorang guru. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak untuk guru sebagai teman bagi muridnya? Bisa tidak? Ya, bisa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah. Gimana? Kira-kira dengan nada seperti apa? Bu Pri bisa membantu? Ayo bantulah Ibu Bapak ya. Ayo bantulah. Ayo bantulah itu berarti menganggap sejajar, sama, kedudukannya sama. Ayo bantulah. Demi Bapak ya. Nah, demi Bapaknya ini berarti hormatnya, tingkatan yang lebih atasnya. Tapi kata kuncinya ayo bantulah. Ayo bantulah ini kedudukannya sama. Tolong bantu gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Yogi coba Pak. Jelas nggak Pak tulisannya Pak dari situ Pak? Jelas. Tolong Pak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Oke. Di situ pabrik teman-teman atau ayo kita beri lupa tadi belum dikasih aplaus ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Tadi disebutkan ada kata pabriknya ya. Jadi ini sebuah pengingat saja. Kadang kan kebaikan orang itu lebih mudah dilupakan dibandingkan sebuah kejelekan seseorang. Orang itu melakukan 1 kali baik, 2 kali, 3 kali, bahkan 1000 kebaikan yang tertanam. 1 kali saja, 1001-nya melakukan sebuah hal yang negatif, yang 1000 itu biasanya dilupakan. Padahal lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah ini kadang yang sering dilupakan dari kita, kebaikan-kebaikan seseorang. Kemudian selanjutnya yang belum, nah ini Bu Fitri coba Bu, yang ketiga dibaca. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Baik. Di sini ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kira-kira murid itu melakukan kesalahan atau tidak? Iya. Di sini ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Berarti di sini seorang guru itu walaupun kecewa, walaupun marah, tapi sebaiknya harus mengendalikan emosi kita dengan nada seperti itu ketika kita sebagai kontrol, sebagai teman. Jadi dengan kata-kata kunci itu untuk mengatakan kepada siswa, ayo bantulah, ayo tolonglah, ayo ingat, kemudian ya sudah, itu berarti melupakan kejelekan atau hal negatif yang dilakukan oleh murid, kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira membantu apa? Membantu masalah, membantu kasus yang ada, membantu masalah yang menimpa pada murid itu. Nah, kemudian hasilnya bagaimana perbedaannya dengan posisi 1, 2, 3? Hasilnya, kalau sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya, ini contohnya Adi ya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah ini kelemahan sebagai teman seperti itu. Mungkin dia akan nurut ketika kelas 4A yang bilang Pak Teguh, mungkin lain ketika yang bilang Putri atau Bu Ratni, atau sebaliknya ketika kelasnya Bu Ratni nurut sama Bu Ratni, ketika dengan saya mungkin agak beda. Nah kita ciptakan supaya anak bagaimana, murid bagaimana, sama di hadapan seorang guru ya sama. Ketika disuruh ya nurut, ketika sama Bu Ratni nurut, ketika sama saya nurut, sama Bu
disiplina dan lain sebagainya. Jadi tidak mengandalkan salah satu guru atau menjadi salah satu solusi bagi anak itu. Jadi guru semuanya di sini menjadi solusi bagi anak semua, pemecah masalah anak semua. Kemudian posisi selanjutnya yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Ada ciri khususnya lagi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini ada pembeda dengan kata-kata tadi. Kemudian hasil. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tidak melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid dibuat tidak nyaman. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu sebagai harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Bagi yang belum mengerjakan tugas, ini juga sesuatu yang tidak nyaman karena yang lain istirahat, dia tidak. Ini kalau kita sebagai posisi pemantau. Ciri khususnya pertanyaannya itu tadi, peraturannya apa? Jadi peraturan yang dimaksud ini adalah keyakinan di atas tadi yang dibuat di dalam sebuah kelas. Jadi melanggar aturan atau tidak. Kemudian sebagai kontrol manager. Posisi terakhir manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini ada posisi tadi teman dan sebagai pemantau. Seorang manajer itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, begitu yang dimaksud. Jadi tidak hanya satu. Kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ada seorang manajer akan berkata seperti ini. Coba saya bantu Mbak Ana untuk kata-katanya. Yang pertama, Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan yang kita kelas yang sudah kita buat di atas tadi. Keyakinannya apa? Melanggar, biasanya melanggar sebuah keyakinan yang ada. Ini maksudnya posisi kontrol ini ketika ada murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini posisinya itu kita memposisikan sebagai apa? Kemudian selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jadi ketika kita sudah menggali bahwa kesalahan itu timbul karena kesadaran dirinya, apakah kamu meyakininya? Artinya keyakinan itu yang sudah kita buat itu kita yakin enggak?
Yakin pasti karena sudah dibuat di awal. Kemudian selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini tidak diarahkan oleh seorang pemantau, tapi timbul dari dalam diri anak itu. Jika kamu meyakini keyakinan kelas yang kita buat, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Di situ anak nanti akan timbul dengan sendirinya. Misalnya bersedia meyakini kapan waktunya, itu disebutkan biar anak itu ada komitmen waktu yang dilaksanakannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi ketika kita sebagai manajer, di situ ada penguatan-penguatan agar anak itu merasa yakin ketika kembali ke kelompoknya. Mungkin di dalam kelompoknya membuat sebuah kesalahan atau hal negatif, biar ada rasa kepercayaan diri lagi anak tersebut ketika kembali ke kelompoknya itu bagaimana? Yaitu dengan dikuatkan oleh seorang manajer. Dan murid juga bisa menjadi manajer bagi dirinya, jadi mengontrol dirinya. Itu yang ingin kita terapkan. Jadi nilai kebajikan atau budaya positif itu maksudnya seperti itu. Kemudian hasilnya ketika kita menjadi control manager, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kemudian yang terakhir untuk posisi kontrol, 5 ya, 5. Sebelum ke segitiga restitusi, saya tampilkan untuk video. Untuk videonya. Mungkin video ini sudah pernah Bapak Ibu lihat di PMN mungkin ya. Namun ini saya coba tampilkan kembali bersama-sama. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini sesuai yang tadi saya jelaskan ya, sama seperti ini. 4. Ada 5 posisi kontrol dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, nanti perhatikan videonya, ada video yang ditampilkan. 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ada posisi penghukum. Nah, ini ada anak datang terlambat ke sekolah. Tapi ini untuk kelas tinggi ya, contohnya. Naren, Namanya Naren. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Nah, ini dihukum. Kalau tadi yang saya contohkan kan nulis 100 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya
jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Nah. Biar kapok. Itu sebagai hukuman. Pergi sana ke lapangan basket. Mungkin nurut Naren. Nah, tapi Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, ya, nadanya tinggi. Itu ciri khususnya. Ya. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tapi apa yang dilakukan Naren itu ketika keesokan harinya? Lihat, ini pembuat merasa bersalah. Ya, oke, itu ya. Kaget Narennya dipanggil lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nah, Nak? itu bahasa khususnya atau ciri khususnya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gimana ini? Mentok seolah-olah. Nah, itu akhirnya kan merasa bersalah. Ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan puasa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Bisa jantung. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kemudian contoh posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ya, lebih halus ini ya. Lebih Iya halus. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Itu dipuji ya. Iya Bu. Dipuji. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Itu lebih senang ya. Ekspresi Naren itu lebih Absen senang. kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam Tanpa posisi hukuman tenang, ya. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana. Kemudian bagaimana ketika menjadi pemantau atau monitor? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Nah, yang terakhir nih ya. Naren,
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Nah, itu ada kepastian waktunya kapan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah 5 posisi kontrol. Dan sebagai manajer itu bisa sebagai pemantau juga sebagai manajer ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ini materi terakhir. Kira-kira posisi yang dimiliki Bapak Ibu itu posisi yang mana? Dari 5 posisi kontrol itu. Kalau Pak Sus manajer mungkin ya, memang jelasnya. Kalau Bapak Ibu manajer juga, apa sebagai teman atau sebagai penghukum? Kadang-kadang gitu ya. Semuanya dilakukan. Baik Bapak Ibu. Ya tergantung kondisi ya. Ya. Materi terakhir atau yang ingin saya sampaikan ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk memecahkan sebuah masalah atau kasus yang ada. Jika terjadi kasus, itu yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas, memanggil, biasanya dengan memanggil. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan itu salah atau tidak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat sesuai atau tidak. Jadi anak itu menyadari akan kesalahannya sendiri dengan kata-kata dari seorang guru tanpa menunjukkan, tapi karena kesadaran dirinya dia merasa bersalah. Pada segitiga restitusi ini, yang pertama ciri khususnya menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ciri khususnya itu pertanyaannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ciri khusus lagi untuk menstabilkan identitas, kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk menstabilkan identitas. Nah, untuk validasi tindakan yang salah. Ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena
kamu lelah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pada kegiatan segitiga restitusi ini, saya juga melakukan demonstrasi kontekstual. Mungkin waktunya berapa menit ya kalau saya tampilkan ya? Ini. Nah, saya minta tolong sama Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Baik. Tapi Pak Budiman, Pak Adil ada sesuatu. Ini saya salah tanya, sesuatu apa itu ini? Membela diri itu penting. Membela diri itu perlu kalau Pak pun mungkin akan melakukan sama seperti Mas Adit. Kira-kira Mas Adit melakukan itu senang nggak? Tidak, Pak. Marah-marah itu capek. Gitu ya. Dan sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik. Kalau tidak, kira-kira Mas Adit masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih, Pak. Masih. Apa itu kesepakatan yang sudah kita buat? Kita harus menghormati dan menyayangi sesama teman. Itu baik. Dulu memang sudah kita sepakati ya, kesepakatan kelas itu kita harus saling menghormati, menyayangi sesama teman, tidak boleh saling menyakiti, bahkan membentak pun tidak boleh. Nah, kira-kira ke depan apa yang Mas Adit akan lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan saya akan menyayangi dan menghormati sesama teman. Baik, Pak Teguh tulis dulu. Kalau Adit akan menyayangi, kemudian akan meminta maaf, gitu ya. Nanti apakah Mas Adit akan melakukan itu atau tidak? Kira-kira Mas Adit itu akan melakukan itu kepada Mas Bapak kapan? Mulai sekarang, Pak. Baik, mulai sekarang ya. Baik, jadi itu saling menghormati, saling menyayangi antara satu dengan yang lain, dan menjadi anak yang penyabar. Pak Teguh menginginkan mengharapkan anak itu mempunyai sifat seperti itu, karakter yang seperti itu. Baik, kalau itu kita sudah selesai. Nanti Mas Adit bisa melanjutkan istirahatnya. Mohon maaf, Pak Teguh sudah mengganggu istirahat Mas Adit. Namun sebelumnya kita tos dulu. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira posisi saya itu sebagai apa itu, Pak? Sebagai apa dalam kasus itu? Sebagai manajer. Kata-kata yang muncul
tadi sebagai manajer, sebagai pemantau. Ada juga sebagai teman, iya tidak? Iya. Jadi yang paling tepat manajer karena ada posisi kontrol untuk memantau dan sebagai teman. Ada dua-duanya itu ada. Itu adalah sebuah kasus yang dibuat kemudian divideokan, dicarikan solusinya. Baik Bapak Ibu, untuk video tadi mengakhiri sosialisasi atau diseminasi pada siang hari ini. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Masih? Ya. Oke. Terakhir untuk refleksi kita hari ini, kita nanti tuliskan refleksinya ketika kita mendengarkan dari tadi. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu nanti tuliskan di sini untuk sebagai refleksi diri kita, sebagai bahan informasi bagi diri kita dalam kegiatan siang hari ini. Pada kegiatan refleksi ini ada peristiwa, kemudian ada perasaan, ada hal yang dipelajari, hal yang akan dilakukan ke depan. Kira-kira peristiwa ini dari tadi ini peristiwa apa? Kemudian perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti ini bagaimana? Hal yang dipelajari itu tentang apa? Kemudian hal yang akan dilakukan ke depan itu bagaimana? Itu mohon dituliskan di situ sebagai akhir dari kegiatan ini. Nanti sambil dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian budaya positif ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, banyak kekurangan diri saya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.